Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat, kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah, sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kongsikan video ini seluas yang mungkin. Ramai orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya bedalah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan. Dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi. Tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek kadru. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya.
Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik dia aja yang terdampar. Ini tanah kelahiran kami. Sudah berapa kali melakukan demo dan kalau nggak dipindah apakah akan terus melakukan Kami demo? dari hari pertama diorang ditaruh sini udah demo. Janji Pak Waka Rabu di mereka udah dipindahkan. Kami pegang janji orang tua kami. Sekarang kami tagih balik janjinya. Waka yang berbicara. Berarti mereka jujur untuk bicara membela rakyat. Tapi kalau nggak dipindahkan, ini memang kami dobrak nih. Hari ini 1 menit pun dia nggak boleh lagi ada di sini. Jangan sampai kami yang susah. Bapak lihat rakyat ini bukan orang senang nih. Orang susah semua Pak. Kenapa nggak kas daerah dibantu ke masyarakat? Apa yang kasih senang orang makan? Betul nggak nih? Datang satu dan berapa kapal udah masuk sini? Apa yang dijaga di perairan laut kita nih? Kok bisa kebobolan masuk semua nih? Ini yang harus dipertanyakan, ada apa, oknum apa nih sekarang? Kami nggak mau jadi korban. Pindahkan mereka. Jangan kami jadi korban. Apakah ini yang kalian inginkan? Ya, harus pakai kekerasan. Kami datang tidak bawa senjata. Kami datang tidak bawa apa-apa. Kami datang bawa tangan kosong. Kami minta keadilan. Tidak bawa senjata kami. Tidak bawa batu, tidak bawa kayu. Kami tangan kosong datang. Tolong, hentikan hasilnya. Kami sudah komentar. Oke guys, ya, saya jadi tertarik nih untuk mereaksi melihat perkembangan soal etnis Rohingya yang terdampar di Aceh. Ya, katanya terdampar guys. Yang membuat saya bingung itu kedatangan warga atau etnis Rohingya yang konon katanya terdampar di Aceh ini bukan hanya satu kapal, ya. Ketika satu kapal itu udah tiba di Aceh, lalu kemudian kapal berikutnya menyusul lagi, ya. Kapal berikutnya menyusul lagi, yang lain menyusul lagi. Sampai banyak guys, ya. Sudah ada lebih dari 5 kapal, ya. Dan jumlahnya sudah 1000-an, ya, yang masuk dan datang ke Aceh. Ya, wajar saja ketika kita melihat reaksi dari orang-orang Aceh yang ngamuk, marah-marah, ya. Mereka juga merasa tidak nyaman ketika gelombang kedatangan etnis Rohingya ini semakin bertambah gitu guys, ya. Apalagi setelah mereka tiba di Aceh, lalu kemudian ditampung di kamp pengungsian, lalu kemudian mereka dijamin soal makanan, minuman, pakaian, bantuan obat-obatan, dan sebagainya, yang membuat warga lokal, ya, atau warga kita sendiri, warga Indonesia, menjadi cemburu guys, ya. Kenapa mereka cemburu? Ya, karena di dalam negeri kita saja masih banyak orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang susah, orang-orang yang makannya itu ya yang biasa-biasa saja, ya, kalau dibandingkan dengan warga Rohingya di kamp pengungsian yang dapat menikmati makanan yang enak-enak. Belum tentu warga kita bisa menikmati makanan yang seperti itu, ya. Jadi ini menimbulkan gesekan karena adanya kecemburuan guys, ya. Orang dari luar datang ke negeri kita lalu kemudian diperlakukan istimewa seperti itu, sedangkan rakyat sendiri susah, ya. Namun di sisi lain guys, ya, saya juga merasa hati nurani saya tergerak, ya, karena belas kasihan, ya, faktor kemanusiaan. Namun di sisi lain juga, ya, ini serba dilematis guys, ya. Kalau kita kasihan, ya, dengan alasan kemanusiaan, lalu kita memberikan tempat penampungan, dikhawatirkan justru akan semakin banyak orang-orang pengungsi yang larinya ke Indonesia. Karena mereka berpikir, wah, Indonesia negara yang ramah nih, Indonesia negara yang baik, Indonesia negara yang bisa memberikan kesejahteraan.
Sehingga ada harapan bagi mereka untuk berbondong-bondong datang ke Indonesia. Nah, ini apakah tidak berbahaya jika para pengungsi bukan hanya dari Rohingya ya, dari mana-mana karena krisis atau peperangan di negara mereka, lalu mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia ya. Datang ke Indonesia lalu diberikan fasilitas perumahan, kesejahteraan, diangkat jadi PNS. Ini kan tentu bisa menimbulkan persoalan konflik baru di dalam negeri kita ya. Jadi ya harapan saya ya bolehlah untuk alasan kemanusiaan pemerintah memberikan perhatian, diberikan makan minum seperti itu, namun jangan dalam tempo waktu yang lama ya. Untuk sementara boleh, tetapi setelah itu harus segera dicarikan solusi agar bagaimana para pengungsi Rohingya ini segera meninggalkan Aceh ya, agar tidak menimbulkan keributan dengan warga lokal ya. Nah guys, masih ada video-video yang lain, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya komentar dari salah satu warga Rohingya yang terdampar di Aceh berikut ini. Dengan Bapak siapa? Saya nama Muhammad Idris. Bapak Idris, Anda pergi kemana? Pergi ke Indonesia. Berapa lama ke 27 hari sudah naik ya. Sudah 27 hari di laut. Sekarang Anda sudah berada di mana sekarang? Sekarang dari Indonesia. Di Indonesia. Setelah Indonesia Anda mau pergi kemana? Pergi tak tahu lah. Belum tahu kemana perginya? Belum tahu. Naik apa Anda ke sini? Naik kapal lama. Naik kapal. Dari mana Anda berangkat? Dari mana itu Anda berada ke Indonesia, Bangladesh camp. Dari Bangladesh camp di mana? Bangladesh camp namanya apa? Indonesia. Nah, nama campnya di Bangladesh apa? Nama tempatnya? Itu Teknap Sibolok. Sibolok. Ya. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 ringgit TK. 20.000. Ribu. Untuk berapa orang? Itu satu family saja. Satu family 20.000. Ya. Itu Anda bayarnya sama siapa? Itu Bangladesh nih orang. Dari orang Bangladesh juga di sana. Anda dikasih kapal Ya. dan makanan ada disiapkan. Ya. Nanti ini sudah sampai di Indonesia. Ada tujuan yang lain kemana Anda berangkat setelah dari Indonesia? Harus berarti sudah sampai di Indonesia. Ya, sampai Indonesia. Berarti kesimpulannya memang tujuan akhirnya adalah Indonesia dan mereka merasa nyaman. Nah, tentu kita harus berpikir seperti ini guys ya, sebagai orang Indonesia. Kalau semua orang Rohingya ditampung terus-menerus lalu kemudian mereka merasa nyaman ya, saya yakin sekali pasti akan ada lagi gelombang berikutnya, akan ada lagi kapal-kapal yang mungkin satu kapalnya itu bukan lagi jumlah 200 orang tapi ada 1.000 orang di situ ya. Nanti bertambah terus dan akan bertambah banyak ya. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan tadi dari orang Malaysia mengatakan ya, sekarang di Malaysia sudah banyak sekali orang Rohingya di sana ya, sudah 100 ribuan ya, dan kemudian menimbulkan berbagai konflik atau persoalan-persoalan dengan warga setempat ya. Nah, ini ya, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa pemerintah jangan tinggal diam, harus dicarikan solusi agar bagaimana etnis atau warga Rohingya ini segera dipindahkan atau direlokasi. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian, orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian, orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi, 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah, banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh, untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah, nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah, setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada lah otaknya orang ini. Memang
Udah guys, nggak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa, pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UN Hajrot. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Mahasiswa Aceh baru-baru ini sudah melakukan aksi demonstrasi tolak Rohingya, tapi sepertinya mereka kekurangan masa nih guys. Pesan buat mahasiswa Aceh, coba berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Dan itu belum termasuk 139 orang yang mendamparkan diri tanggal 2 Desember. Dan tahu gak kalian, mereka ini nggak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Dan yang terdampar ini mayoritas dari Bangladesh. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran guys. Makan tidur beranak, makan tidur beranak, itu aja kerja mereka. Karena mereka ini nggak perlu kerja untuk mendapatkan nasi. Setelah nasinya dikasih malah dibuang. Gue nggak tahu kenapa kayak udah gendek banget sama kelakuan masyarakat Rohingya ini. Gue juga mau spill sesuatu juga nih, kalian lihat ini guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata ada 1000 orang Rohingya yang tinggal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. Mewah guys, gedung tingkat, kalian lihat di gedungnya. Iya juga gitu. Sementara WNI apalagi di Jawa ini banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan orang-orang Rohingya ini tinggal di tempat seperti ini kurang lebih sudah 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa makin mendidih nih sama UNHCR ya. Jadi buat mahasiswa Aceh dan juga masyarakat Aceh, kalian datangi itu gedung UNHCR di wilayah kalian. Aceh sedang nggak baik-baik saja, ini gawat guys. Pemerintah Indonesia lucu ya. Warga Indonesia kalau pengen punya tanah harus beli dan itu mahal. Ini pengungsi Rohingya baru datang udah dikasih pulau. Aduh, sumpah gue nggak ngerti lagi. Kalian lihat ini wapres kita guys. Diam kayak orang galau, bergerak ngasih pulau ke orang Rohingya lagi. Aduh, sumpah ya gue gak rela memberikan pulau kita untuk pengungsi Rohingya, kecuali Pulau Komodo. Udahlah, ngelawak aja lah kita hari ini ya. Jadi baru-baru ini wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya. Dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Ini biar gue kasih tahu sama lu pada ya, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok-kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA. Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army. Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres, malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya lewatin Selat Malaka, Laut Jawa sampai ke Pulau Komodo. Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Kita lihat saudara-saudara kita di NTT sana makannya talas. Talas yang gatel itu, itulah yang dimakan saudara kita di sana karena mereka nggak mampu beli beras. Sementara orang Rohingya ini malah buang-buang beras. Kayak gimana gue nggak sakit hati. Oke, Wakil Presiden kita buka opsi mau tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang ya. Waduh, malah dicarikan solusi yang terbaik nih. Diberikan pulau, lalu kemudian diberikan fasilitas pendukung. Apa tidak salah mengeluarkan kebijakan yang seperti itu? Coba dikaji lagi, dicari lagi solusi yang lain ya. Jangan solusi yang seperti itu. Karena ini akan menimbulkan kecemburuan antara warga atau etnis Rohingya dengan masyarakat Indonesia asli ya. Karena ya kita merasa bahwa di dalam negeri kita sendiri ya masih banyak persoalan atau orang-orang Indonesia yang kesejahteraannya itu masih minim ya. Namun orang luar kita berikan fasilitas yang seperti ini, diberikan tempat tinggal, diberikan pulau. Jelas ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan konflik yang baru lagi ya. Menurut saya opsi Wakil Presiden untuk tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang ini harus dikaji lagi ya. Apakah nanti itu akan diberikan tempat agar selamanya warga Rohingya tinggal di situ ataukah untuk sementara ya. Kalau sementara pun harus ada batasan waktu kira-kira sampai kapan. Nah, ini harus segera dikoordinasi ya, agar mereka jangan sampai lama-lama di Indonesia ya, karena kita tidak ingin menimbulkan persoalan atau konflik baru lagi guys. So, can you tell me
tell us your name and your age. Okay, Assalamualaikum. My name is Dilwar Shah. 19 years old. I'm a student. You already arrived in Sabang, but unfortunately, Sabang people don't want to stay here. How do you think about? How do you feel about that? Okay, actually, the people of Sabang, they are very good. I hope they could permit us to stay, to keep us here. If the people of the Sabang, they do permit us to stay here, to keep here. Actually, UN will go to wherever UN take us. Mereka sudah beberapa kali didemo oleh warga dan kemungkinan akan didorong kembali ke laut. Bagaimana pendapatnya? So there is a few times demonstrations here, and then there is an option from the people that they will push you back to the sea. How do you think about it? No, sir. We never ever try to go again in the sea. Actually, we have come here by facing a lot of problems. We can't go again. Actually, I have come here. If I will know that if I have to face for going to Indonesia a lot of problems, I won't come here before. Actually, I didn't know we have to face a lot of obstacles. We have surmount a lot of obstacles. That's why I won't go anywhere from here. If you guys want to keep us here, we will stay. If you want to give us back, we would go. You can kill us. You guys have weapon. You can kill us. And also, if you don't want to kill us, you can imprison us. We are agreeable to take action. I mean for accepting action. Oke guys ya, ini jawaban dari salah satu warga atau etnis Rohingya yang menyatakan bahwa mereka lebih baik dibunuh saja ya, atau dipenjarakan atau diapain daripada harus diusir untuk kembali ke laut ya. Waduh, repot juga nih kalau sudah jawaban yang seperti ini ya. Namun tetap saja pemerintah kita ya, kita menuntut agar segera mencari solusi bagi warga atau etnis Rohingya ini. Ini adalah kapal Rohingya yang terdampar di pantai Sabang, tidak jauh dari kota Sabang. Kapalnya bentuknya sama dengan kapal-kapal yang kemarin ya. Dia terdampar di daerah yang berkarang, tidak jauh dari kota Sabang. Ini kapalnya hampir mirip dengan kapal-kapal terdahulu yang sudah mendarat di Aceh. Ini mendaratnya di Sabang pukul 2 pagi tanggal 2 Desember 2023. Saat ini para pengungsi masih ditampung di darat, belum tahu mau dibawa kemana karena belum ada keputusan dari pemerintah setempat akan dikemanakan mereka. Ini lokasinya tidak jauh dari lokasi kapal yang terdampar pertama. Ada sekitar 150 lebih para pengungsi yang naik di kapal ini dan mereka berlabuh di Sabang saat ini. Informasi terakhir ada beberapa kapal lagi yang masih mengarungi lautan dan kemungkinan akan mendarat di Aceh, cuman belum tahu di mana. Mudah-mudahan nanti bisa terdeteksi di mana mereka akan mendarat. Gawat, Aceh sedang tidak baik-baik saja guys. Lagi dan lagi pengungsi Rohingya kembali mendamparkan diri di Aceh. Ini namanya mendamparkan diri guys, bukan terdampar lagi karena ada orang yang sengaja melakukan ini. Tapi dari kemarin gue bingung, ini polisi kelautan kerjanya apa? Jadi hari ini tanggal 2 Desember 2023, 139 imigran Rohingya terdampar lagi di kota Sabang Aceh. Ini udah bener-bener terorganisir guys. Mereka udah tahu mereka harus terdampar di mana dan dibawa kemana. Saat ini ada ribuan warga Rohingya yang sudah tinggal di Aceh, dan jika pemerintah masih enggan turun tangan, saatnya warga Aceh turun tangan. Dan ada pun organisasi-organisasi yang membawa malapetaka ini adalah mereka guys. Mereka inilah yang mendesak negara kita untuk menerima pengungsi Rohingya. Kalian lihat nih, ini yang dikatakan Amnesty International Indonesia, jangan pulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, itu melanggar HAM. Dan salah satu pejabatnya adalah Usman Hamid. Usman Hamid, jangan bacot doang lu.
Bukannya lu yang ngebacot, silahkan dibawa ke tempat saya jika pemerintah memang tidak mampu menampung. Salam. Sekarang juga paksa dia menerima pengungsi Rohingya ini. Ini yang namanya solusi. Kalau ada aja karyawan UNHCR dan juga Amnesty Indonesia ini 1000 orang, silahkan tiap orangnya menampung 1 orang Rohingya, ini selesai masalahnya. Dan tahu nggak kalian, mereka ini nggak bisa menerima kritik warga negara Indonesia, malah mereka maksa kita untuk menerima Rohingya. Dan tahu nggak kalian, ternyata selama ini kita dibohongi guys. Ternyata mereka ini warga Rohingya nggak semuanya Muslim, mereka sengaja menggunakan embel-embel Muslim supaya kita bisa menerima mereka. Bahkan mereka ini nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Oke guys, setelah menyimak potongan-potongan video tadi ya, saya menyimpulkan bahwa memang untuk sementara ya kita perlu memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga atau etnis Rohingya ya. Ingat, dengan catatan sementara ya. Dan setelah itu harus ada solusinya agar kalau bisa etnis Rohingya ini dipindahkan dari Indonesia ya. Jangan diberikan tempat tinggal di Indonesia guys ya. Diberikan di daerah yang mana seperti itu, dan harus ada solusi. Jangan biarkan orang Indonesia, pemerintah Indonesia ini kelabakan, pusing sendiri ya. Jadi pemerintah Indonesia juga harus tekan nih ya ke lembaga-lembaga internasional ya, atau otoritas-otoritas internasional yang berwenang ya, agar dicarikan solusi bersama untuk atasi persoalan ini ya. Jangan biarkan Aceh ya, jangan biarkan Indonesia ini menjadi tempat bagi orang di mana-mana ya, orang yang punya konflik, orang yang peperangan di daerah mereka, orang yang krisis di negara mereka, lalu kemudian berbondong-bondong membawa anak cucunya datang ke Indonesia, lalu kemudian tambah banyak di sini. Udah seperti itu pemerintah memberikan perhatian khusus dengan memberikan kesejahteraan ya. Kasihan, masih banyak warga negara Indonesia yang kita lihat di jalan-jalan, traffic light ya, di sekitaran kita ya, di kompleks kita ada pengamen yang keluar masuk ya, ada orang-orang yang kakinya buntung ya, tangannya nggak ada, di jalanan minta-minta ya, ada orang yang hidupnya luntang-lantung melarat ya, kesulitan mendapatkan bahan makanan. Masih banyak warga Indonesia yang kesulitan, kesusahan. Nah, warga kita sendiri yang perlu diprioritaskan. Oke teman-teman, lalu bagaimana tanggapan atau komentar dari teman-teman ya? Kita berdiskusi ya. Kira-kira seperti apa nih solusi yang tepat untuk warga atau etnis Rohingya? Seperti apa tuntutan dari teman-teman untuk pemerintah kita? Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.